Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Linear Expol. Kali ini kita akan mereview sebuah bor cordless dari NRT Pro, tipenya DC343. Sebelumnya kita bahas dulu kenapa saya pilih cordless ini ya dibandingkan merek-merek lain. Pertama, yang paling bagus menurut saya karena baterainya dia pakai standar soket Makita. Jadi ini bisa pakai baterai Makita dan bisa pakai baterai yang lain. Kebetulan saya punya sebuah impact wrench dari JLD. Ini baterainya, soketnya sama dengan kapasitas yang 2 kali lipatnya dari NRT Pro. Jadi ini baterainya bisa saling tukar, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Cuman kapasitasnya yang NRT Pro cuma 1,5 ampere hour, sedangkan yang JLD itu 3 ampere hour. Tapi sama-sama 5 sel atau 18,5 volt tipikal ya. Kalau full dia 20 volt, sekitar 20 volt kalau full. Oke, selanjutnya kita lihat ke bodinya sekilas. Kelebihan yang lain, dia ada 3 mode, bisa mode bor tembok, mode bor biasa atau untuk ngebor, terus ketiga untuk sekrup. Sekrupnya ringnya dari 1 sampai 21. Kemudian yang menjadi kelebihannya lagi, dia caknya sudah ukuran 13 cm. Jadi maaf, 13 mm. Jadi ini bisa untuk mata bor yang cukup besar. Terus bahannya juga full metal ya. Dan di cuk ini dia di pengencangannya ada semacam locknya. Jadi waktu untuk mengencangkan bener-bener kencang ini ada seperti bunyi klik. Kalau di bor-bor yang di bawahnya kan nggak ada. Jadi kadang kalau kita buka skrup itu bisa kedor sendiri. Kalau di cak yang NRT Pro ini nggak terjadi. Kalau high low standar ya. Semua bor juga ada. Forward reverse, soket Makita, bor. Cuman kekurangannya cuma satu, bor ini motornya masih pakai motor brush, belum brushless. Jadi kalau kita pakai masih keluar bunga apinya, terutama kalau kita lepas waktu berputar. Yang rem itu bisa mengurangi umur dari motor dan umur dari saklar, karena prinsip dari pengereman saat dilepas itu kutub plus dan minus dari bor itu di short di dalam saklar ini. Makanya biasanya kalau nggak saklarnya dulu ya motornya dulu yang kena. Oke, selanjutnya langsung kita bongkar aja dari depan. Kita mulai dari cuk. Ini udah saya kendorkan sebelumnya karena emang agak susah ini. Ini kalau kita ngelepas ini biasanya reverse ya, dratnya. Jadi dratnya terbalik. Tidak seperti skrup yang biasanya. Terus untuk cuknya kita pakai kunci L. Kita pasang bor, kita posisi L, reverse, di skrup. Di sini kita bisa tekan ini aja, nanti akan lepas. Nah, ini standar ya, ininya yang besar. Ini cukup bagus ini, full metal. Cuman bagian tengahnya aja yang plastik. Ini juga antara drat belakang dengan depan ini cukup center
sangat center malah kalau untuk ukuran bor cordless itu. Jadi nggak begitu goyang. Goyangannya di sini cuma karena disebabkan dari cok di dalamnya. Nanti kita bahas kenapa kalau bor yang impact ini juga lebih goyang dibandingkan yang bukan yang impact. Nanti kita lihat di dalam. Selanjutnya kita lepas. Langsung kita bongkar dalamnya dulu. Kalau pakai impact wrench buat skrup ini khusus untuk mengendorin ya, atau untuk melepas saja. Jangan dipakai untuk memasang skrup karena bisa rontok skrupnya dan drat casing. Kalau untuk melepas masih oke lah. Itu pun juga mencetnya harus pakai perasaan kalau impact wrench. Lepas skrupnya. Kita lihat, bongkar pelan-pelan ya. Kita lihat dulu dari casing seperti biasa untuk bor-bor lokal ya, nggak ada marking sama sekali ini bahannya apa yang dipakai. Tapi kalau dilihat ini sepertinya ini ada glass fibernya dicampuran di plastik, cuman nggak tahu ini bahannya nilon atau bukan. Memang kualitasnya cukup bagus, ini solid, nggak begitu goyang, cukup kuat. Karet-karetnya juga kenceng, cuma nggak tahu awet apa enggaknya karena ini agak lunak ya karetnya. Kalau kita pencet pakai kuku ini berbekas. Tuh, kita taruh, terus kita lihat di bornya dari bawah. Biasa soket ke baterai standar Makita. Jadi kalau masuk seperti ini. Terus saklar ini biasa aja seperti bor-bor yang lain, ada heatsink. Di sini ada kontrol untuk PWM. Jadi untuk mengatur kecepatan baterai ini diatur di dalam saklar ya. Kalau dari sini kan DC murni, dia 20 volt terus menerus. Kalau di sini setelah masuk ke motor, dia diatur semakin cepat, semakin dalam ditekan, maka akan lebih banyak plus nyalanya daripada matinya. Karena ini kesini kan untuk mengatur kecepatan, dia on off terus. Nah ini semakin dalam ditekan, dia onnya akan semakin banyak, semakin sering nyala daripada matinya. Akibatnya motor semakin kencang mutar. Lanjut, di sana ada PCB untuk indikator baterai. Terus kita lihat motornya. Di sini pengatur high low. Terus kita lepas, langsung rontok gearboxnya. Motornya kita lihat ini cukup besar ya, tipe motornya kelihatan nggak nih, HLR S550PH DC 18 volt, mereknya High Strength Motor atau High Strength. Cukup bagus ya motornya, walaupun bukan motor Mabuchi seperti merek-merek yang branded, tapi ini cukup bagus karena dia bukan motor OEM kayak bor-bor yang lebih murah.
Ini motornya udah bermerek. Terus juga ada slip ring. Ini kalau kita lihat di brush motor di luar ini kan biasanya ada seperti ring ini. Ini fungsinya untuk menambah torsi karena biar medan magnetnya tidak terbuang, jadi dia muter aja di dalam ini untuk menambah torsi dari motor. Kita cek coba aja motornya. Baterai kita nyalakan. Tuh, halus ya motornya ya, cukup kencang. Hampir nggak ada getaran. Torsinya juga kerasa. Kita singkirin. Selanjutnya kita lihat gearbox. Gearboxnya sudah rontok ternyata baterainya. Maaf, bukan baterainya, gearnya. Kita lihat dari sini, coba kita susun lagi. Ini masuk ke sini. Kita ambil lap. Ini kontrol high sama low. Sini ya. Kita coba. Gini ya, kayaknya sih begini. Langsung aja kita bongkar aja, nggak usah dipasang lagi. Jadi dari motor dia ketemu ke yang pertama, nggak kelihatan. Yang pertama ke ini planetary gear, dari motor tengah ke dalam sini. Ini memutar. Terus itu reduction. Nah, begini kira-kira. Terus ini ring ini di luar, kayaknya sih begini. Kalau enggak nanti kita cari dulu, karena tadi begitu dilepas motornya dia langsung lompat. Ini ya kira-kira. Nah, ini baru tutup plat atasnya. Kalau salah nanti di komen ya, biar saya benerin, nanti biar bisa dipasang lagi. Udah itu. Gearbox 1 2 tingkat. Untuk mengatur kecepatannya dia naik turun di ini ya, bukan naik turun, maaf, maju mundur. Yang pertama dia 3 planet gear, yang kedua dia 4. Jadi kalau di planetary gear itu ada yang namanya sun gear, yang tengah ini sun gear ketemu planet gear ketemu yang luar ini namanya kalau nggak salah ring gear atau outer gear. Lepas aja.
ternyata ke bawah masih ketemu satu step lagi ya. Ini masih satu planetary gear lagi, yang terakhir ini tiga gear. Jadi ini cara kerjanya untuk mengatur kecepatan. Dia yang diatur bukan di motornya, tapi di rasio dari planetary gearnya. Oh iya, ini maju mundur. Ini kira-kira masih ada, sepertinya nggak bisa dilepas nih, harus dari, oh ada kuncinya. Kita lap dulu karena lengket. Yang untuk gear yang terakhir ini ada locknya, nah, buka aja. Ada untuk penahan ya, ini biar nggak tumpah semua yang terakhir. Oh ternyata ini bisa dilepas antara depan belakang, jadi masangnya lebih enak. Kita buang aja ini gearnya, bisa diganti ya, bukan gear, grease. Grease-nya kayaknya nggak terlalu bagus, ini baunya nggak enak. Bersihkan. Kita susun lagi. Balik yang depan, yang 4, yang planet gearnya jatuh. Diamankan, soalnya bahaya kalau hilang, nggak ada gantinya. Planet gear 4, ketemu satu lagi yang belakang, ini 3 ya. Nah, kira-kira begini. Jadi untuk pengaturan high atau low-nya kita diatur dari sini ya. Saat posisi high, reduction gearnya itu dibikin lebih kecil. Jadi antara step pertama dengan step yang kedua, gear rasionya ini ngelock. Jadi dia berfungsi seperti satu kesatuan. Jadi begitu ini diputar dari depan, ini ketemu sini, ini tetap, yang dalam muter, ini muter, jadi mutar ini ya, gear depannya dia jadi satu kesatuan begini. Nah begitu posisi low speed atau high torque, ini berfungsi sendiri-sendiri. Jadi di belakang diputar motor, ini mutar lebih kencang, yang depannya lebih lambat lagi dengan torsi yang lebih besar gitu kira-kira untuk pengaturan low atau high-nya gitu.
jadi bukan dari motor ya. Speed motor tetap aja nggak berubah, tergantung dari saklar aja gitu. Jadi ini posisi low, reductionnya lebih tinggi. Ini posisi nggak kelihatan ya, ini posisi high, reductionnya lebih rendah. Jadi kecepatan di ujung itu dengan kecepatan motor yang sama, kecepatannya lebih tinggi karena ini jadi satu kesatuan, ngelock. Posisi low dia kerja sendiri-sendiri. Ini diputar, yang sini lebih rendah speednya dengan torsi yang lebih tinggi. Oke, kita taruh, lanjut ke depan. Ini kita singkirkan dulu biar nggak hilang, karena memang bahaya kalau hilang karena nggak ada gantinya, kan nggak lucu kalau habis direview terus beli bor baru. Maaf kameranya goyang, kita bongkar lagi depan, ring lagi, gear lagi, 3, kita lepas dari luarnya. Untuk yang terakhir bentuknya beda ya. Oh, ini untuk kopling. Dan kita bongkar. Kita lihat dari depan untuk pengaturan saat skrup. Apa ini bisa dibuka? Ternyata nggak bisa. Oh, bisa. Nah, jadi ini kopling satu arah, terus ini agak susah karena ini lengket. Nah, begini, ini ketemu di sini. Lap dulu tangannya sekali lagi. Nah, cukup berat ini ya. Jadi untuk di sini kelihatan ini ada bola. Ini untuk decoupling, apa namanya? Untuk pengaturan untuk skrup. Jadi ini begini, dia ketemu skrup. Terus kekuatan dari kopling itu diatur dari ini ya, 1 sampai 5 ini, nekan ke belakang. Nah, kalau sudah kekuatan tertentu melebihi dari kekuatan tekan itu, nanti ini akan ikut berputar, slip dari ball bearing ini, slip ikut mutar otomatis. Ini mutar, as depannya tidak ikut mutar. Kita bongkar aja biar lebih jelas. Karena memang mekanisme untuk yang impact ini agak ruwet. Hati-hati karena pairnya ini menekan cukup kuat. Oke, kelihatan. Nah, balikin dulu begini. Nah, pengaturan dari kekuatan penyekrupan diatur dari pair sini ya.
per ini semakin diputar ke kiri, dia akan semakin diputar ke kanan, dia semakin nekan dari per itu, dia nekan ke plat di belakangnya. Plat di belakangnya ini dia nekan bearing ini yang mengatur di ini kopling ini, namanya slip kopling. Jadi kalau pada kekuatan tertentu dia slip, ini ikut muter, cuknya berhenti berputar, cuman bunyi klak 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 klak. Terus yang di tengah ini dia semacam kopling satu arah, jadi ini fungsinya untuk tidak membebani motor ya. Kalau diputar dari belakang dia lancar untuk mutar, tapi kalau diputar dari cuk dia akan berat. Terus ini per, terus yang di sini fungsinya untuk impact. Jadi kalau ini posisi diputar di impact, ininya tidak terhalang ya. Bentar, ini soalnya tangannya licin. Nah, kalau posisi impact dia ke bawah, dia diputar, titik-titik ini ketemu dengan yang di bawah, jadi dia muter sambil menekan ke depan. Untuk posisi yang bur, dia kuku-kuku ini terhalang oleh ini, jadi nggak ketemu ke bawah gitu kira-kira. Jadi ini naik turun ini ya posisinya. Jadi yang salah satu yang menyebabkan dia agak lebih oblak dibandingkan yang nggak ada bor betonnya ini. Oke, dari per ini belakang nekan, udah tuh, udah semua, udah ketemu depan. Terus untuk kualitas bearingnya cukup bagus ya, metal semuanya, nggak ada gear plastik sama sekali. Jadi ini cukup recommended karena semua gearnya metal, jadi lebih awet. Asal grease-nya nggak kering, ini kemungkinan bisa awet melebihi dari motor saklarnya atau baterainya dulu yang sewa. Oke, kalau gitu semua sudah saya bongkar. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat dan semoga saya bisa masang kembali ini, soalnya kalau nggak bisa dipasang lagi bisa gawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.